Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah Pohon. Pohonnya di belakang, di atas kami ada pohon. Wah, ramai ya di belakang kita ya, ada bak sampah, ada alat olahraga. Tapi pertanyaannya adalah gini, mana nih yang olahraga kok nggak ada? Bocorannya adalah ini udah tengah hari. Kedengaran nih mic masjid. Artinya udah siang banget, tapi oke lah karena di bawah pohon jadi masih seger-seger gimana. Ya, sahabat OBP semuanya, semoga selalu sehat dan masih setia untuk nungguin video-video kita, walaupun nanti munculnya nggak tahu kapan. Terkait dengan proses editing dan lain-lain. Dan sahabat OBP semuanya, kali ini kita bakalan ngobrolin ini masih nyambung sama ini ya, bahasan kita yang kemarin tentang zina itu, karena ini terkait sama salah satu solusi Islam yang ada di video itu. Nah, nanti simak aja terkaitnya sama yang mana. Ini salah satunya adalah tentang ini loh, pemisahan ya, pemisahan kehidupan pria dan wanita gitu. Ini diambil di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Nizamul Ijtimai karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, di situ ada kitabnya gitu ya, dan juga kita mau coba obrolin tipis-tipis lah buat sahabat OBP semuanya. Nah, kita tuh ini ya, karena salah satu solusi yang itu juga tepat banget gitu buat dilakukan buat memisahkan kehidupan. Jadi kehidupan Islam itu kan memang sebenarnya kehidupan Muslim dalam kondisi secara umum gitu ya, ditetapkan dalam ada nas-nas syariahnya juga yang ngatur gitu loh. Jadi dan semuanya itu tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu harus terpisah. Iya kan? Jadi mungkin kita pernah juga bahas tentang ada kehidupan. Berarti kalau ada pemisahan nanti ada kehidupan umum, kehidupan khusus. Kayaknya pernah juga kita bahas ya? Pernah kita bahas. Itu dia. Jadi kalau ini kan salah satu bentuk sistem pergaulan dalam Islam ya. Iya. Nah, karena pergaulan kita ini manusianya laki-laki dan perempuan aja yang ada ya. Walaupun yang jelas ya. Oleh Allah. Walaupun ada yang spesies lain yang kita mungkin ada bahas yang karena sama khunsa itu. Itu. Nah, tapi ini lebih ini memang manusia tadi ya, laki-laki dan perempuan tadi. Nah, di mana kan secara umum tadi bahwa pria dan wanita ini kan itu terpisah ya kalau dalam kehidupan umum ini. Nah, jadi dalam sekumpulan dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu yang mendasari pemisahan ini itu meneliti akan kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama gitu ya, dalam pergaulan dalam sistem kehidupan ini wanita itu diwajibkan berjilbab jika hendak keluar rumah. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian dimana kan Allah menjadikan aurat wanita itu adalah tubuh wanita itu seluruhnya aurat dan kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, itu kemudian Allah mengharamkan wanita untuk memperlihatkan perhiasannya tadi kecuali kepada mahramnya. Nah, jadi ditutup tapi boleh kepada mahramnya ya. Kemudian Allah telah melarang kaum pria melihat aurat wanita meskipun hanya sekedar rambutnya. Nah, gitu. Kemudian Allah telah melarang wanita bepergian meskipun untuk haji jika tidak disertai oleh mahram. Itu ya, ini kan dari bentuk ini ya, dari kita teliti dari Al-Quran dan Sunnah, perintah-perintah yang terkait dengan pria dan wanita tadi. Di samping itu kita menemukan juga bahwa Allah telah melarang seseorang untuk memasuki rumah orang lain kecuali tanpa seizin penghuninya. Nah, itu kita ada bahas juga ya di kehidupan khusus. Lalu kita pun akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tidak mewajibkan bagi wanita itu untuk berjihad. Sholat berjamaah, sholat Jumat gitu ya. Nah, ataupun berjihad tadi itu ya kan. Jadi sebaliknya Allah mewajibkan semua aktivitas itu kepada kaum pria. Nah, lalu mewajibkan kepada kaum pria itu bekerja mencari penghidupan atau mencari nafkah. Nah, tetapi Allah tidak mewajibkan itu kepada perempuan. Jadi semua fakta-fakta itu kan telah menjadi dalil gitu ya, di samping fakta bahwa Rasulullah SAW telah memisahkan kaum pria dan kaum wanita.
misalnya Rasulullah tuh pada saat itu menjadikan saf-saf wanita itu berada di belakang kaum pria. Iya kan, kalau kita salat itu kenapa jadi dipisah tuh ternyata memang tuntunan dari Rasulullah gitu, bukan karena laki-laki lebih hebat gitu ya. Bukan apa sistem patriarki, bukan ya. Betul. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa neneknya Malikah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati jamuan makanan yang dibuatnya. Lalu Rasulullah SAW memakannya dan berkata, berdirilah kamu agar aku mendoakan bagi kamu. Hingga perkataan Anas bin Malik ini, maka berdirilah Rasulullah SAW dan berbarislah aku dan seorang anak yatim di belakang beliau dan seorang perempuan di belakang kami. Nah, jadi pas makan bareng gitu ya, tetap aja juga terpisah. Iya ya, jadi keluar dari masjid tuh gitu juga ya kan, Rasulullah nyuruhnya merintahkannya kaum wanita duluan gitu ya, kemudian baru kaum laki-laki supaya terpisah juga. Walaupun habis masjid kan kayaknya kan tempat umum, kemudian kan udah di luar juga, tetap diatur gitu, Masya Allah. Jadi ada juga nih ya dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Hindun binti Al Haris dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi ya, sahabat Nabi semuanya, bahwa kaum wanita itu di masa Rasulullah itu jika telah mengucapkan salam dari salat wajib mereka berdiri, kemudian Rasulullah dan kaum pria diam selama waktu yang dikehendaki Allah, maka Rasulullah berdiri, kamu baru berdiri juga kaum pria, jadi kasih kesempatan dulu gitu loh. Jadi benar-benar terpisah. Tapi jangan dibayangkan di Masjidil Haram ya. Oh ya. Itu pengecualian. Jadi pengecualian yang memang memungkinkan memang pria dan wanita itu bertemu. Iya, betul. bertemu. Tapi kan walaupun bertemu kan tidak ada interaksi ya. Interaksi itu kan ada kontak dan komunikasi. Mungkin nggak ada juga komunikasi kan, kalau kita nggak kenal juga ngapain gitu ya. Memang betul-betul tujuannya tuh untuk melakukan aktivitas apa gitu di Masjidil Haram. Jadi semua hukum dari yang tadi dia sebutkan, kemudian kondisi-kondisi tadi, realitas-realitas yang ada itu secara keseluruhannya memang menunjukkan jalannya kehidupan Islam tuh ya memang kayak begitu gitu. Kehidupan terpisah antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian keduanya tuh memang sama-sama ya, walaupun muslim sama-sama bisa memang ada aktivitas yang kehidupan umum yang pernah kita bahas, yang bisa kita obrolin gitu ya. Tapi nggak lantas kayak semuanya dihalalkan, ada hal-hal tertentu juga gitu ya. Jadi kalau untuk dikecualikan ya dari yang itu tadi, jika Allah telah membolehkan adanya interaksi keduanya, nah baik dalam kehidupan khusus atau kehidupan umum, misalnya gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita itu melakukan jual beli gitu ya, dan menerima barang, mewajibkan menunaikan haji gitu, atau tadi untuk hadir dalam salat berjamaah boleh juga perempuan gitu, nah kemudian berjihad melawan orang kafir, tapi bentuknya ada gitu ya, tugasnya di mana, perempuan itu tetap ada gitu, diperbolehkan. Nah, memiliki dan mengembangkan harta, aktivitasnya itu dibolehkan gitu atas mereka. Nah, semua aktivitas itu dibolehkan tadi ya, dan diwajibkan oleh syariat Islam terhadap kaum itu dilihat dulu gitu pelaksanaan aktivitasnya. Kalau misalnya itu menuntut adanya pertemuan tadi ya, interaksi tadi dengan kaum pria, nah itulah di situ ada batas-batas syariah gitu dalam batas aktivitas yang dibolehkan. Saya jual beli pun ya kan pasti akan bisa jadi ketemu, bisa jadi pedagangnya kan nggak mungkin perempuan semua, pasti perempuan masak laki-laki gitu. Tetap ada aturannya gitu kan. Kemudian ijarah belajar gitu atau sekolah kedokteran gitu kan ada guru dengan muridnya. Tapi kalau dalam sekolah juga terpisahkan ya muridnya, kelas yang masih bisa diatur gitu, dipisah laki-laki dan perempuan. Atau misalnya kalau dipisahkan kelasnya nggak cukup, tempat duduknya jangan dicampur gitu ya, enggak ada batasan gitu, ada batas di bagian kanan laki-laki, nggak bagian kiri perempuan gitu, tetap tidak disatukan gitu ya. Pertanian sebab dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya interaksi itu memungkinkan di kehidupan umum itu boleh, ada hukum asalnya boleh gitu, tapi kehidupan umum di laki-laki dan perempuan tuh asalnya itu kan terpisah. Jadi pemisahannya itu sebenarnya wajib kemudian. Makanya kan salah satunya kayak yang di luar dari tadi ya, akad transaksi gitu.
muamalah ya bahasanya, pendidikan atau kesehatan itu tuh memungkinkan interaksi laki-laki dan perempuan itu ada gitu, tapi tetap juga diatur dengan syariat. Nah, lalu tetap dipisahkan gitu, yang mana yang bisa dipisahkan secara total. Karena kan kalau yang rame-rame tadi kayak misalnya makan bareng atau ada hal, ternyata Rasulullah juga nunjukin dipisahkan gitu kan, nggak semuanya tetap ada gitu loh. Karena makan bersama, menghargai undangan orang gitu, bisa kok dipisah. Nah, itu kadang itu yang jadi persoalan tuh gini Bu, kan ini enak nih kalau kayak gini tuh diatur sama Islam. Kemudian pada saat zamannya Rasul enak, ada Rasul yang ngasih tahu gitu. Terus kalau sekarang gimana? Terus sekarang kan semuanya sudah pada campur baur, sudah pada terbiasa tadi, bahkan menormalisasi zina tadi kan ya sudah. Rasanya kayak nggak usah deh, nggak relevan yang itu diterapkan sekarang gitu kan. Jadi kayak seolah-olah gimana nih kalau aku nanti gimana, terus ada yang setuju juga, iya itu pas, bagus, tapi gimana kan situasi dan kondisinya nggak pas gitu kan. Kayak yang kalau sekarang diterapkan kayaknya susah deh, akhirnya per individu kan Bu yang berjuang banget, berjuang untuk menjaga diri. Bener banget. Padahal kan jalan tadi terjadi perzinahan itu kan dari adanya pria dan wanita itu interaksinya. Iya gitu. Bener banget. Jadi secara individu tuh harus berkorban atau gimana nih, jangan gitu apalah gitu ketika di tempatmu harus ada tahu batasannya laki-laki dan perempuannya supaya hukum-hukum syarat tadi bisa terselesaikan. Nah, solusi berikutnya yang jaga panjangnya kalau tadi dalam frame-nya tadi ini harus bisa diterapkan dalam sistem Islam, ayo perjuangan bareng-bareng sistem Islamnya. Dan modal awal itu adalah dengan mengkajinya. Nah gitu. Karena gimana mau memperjuangkan ya Budian, kalau nggak paham. Gitu. Cari tahu dulu biar tepat semuanya. Jadi ibaratnya berjuang sendirinya nggak lama-lama gitu ya. Kemudian baru nanti bisa diterapkan syariat Islamnya secara kapan. Enak kalau sudah ada yang mengatur dalam sebuah daulah khilafah. Nah, mungkin segitu dulu obrolan tentang kewajiban pemisahan pria dan wanita dalam kitab Nizamul Ijtimai. Sampai jumpa di video-video kami, dan mudah-mudahan benang merahnya bisa ketangkap ya dari obrolan yang begini-beginian. Oke, saya Diana Jarwati, Mas Liati, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.